Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasanah ta'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-huda wa dalala ala khair ibtiga wajhillahi wa mardati wa qurbi wa subhanallah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dapat mengikuti kajian subuh setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan pembacaan kitab. Wa kadzalika, dan begitu juga yahfadhu shaimu jami'a jawarihi an mulabasatil athami thumma anil fuduli fabidzalika yatimmu shaumuhu wa yazku wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atshi wa yursilu jawarihahu bil ma'asi wa yafsudu dzalika shaum wa yudhi'u bidzalika wa yadhi'u bidzalika ta'bu. Qala alaihi salatu wassalam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh wa tarkul ma'asi wajibun 'ala ad-dawami 'ala as-sha'imi wa 'ala al-mufthiri. Ghairu anna as-sha'ima awla bit-tahaffudi wa huwa alaihi awjab wa akad fafham. Qala alaihi salatu wassalam, as-sawmu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Fa inni imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Selanjutnya wa kadzalika, dan begitu juga yahfadhu sha'imu jami'a jawarihi, menjaga siapa orang yang berpuasa jami'a jawarihi, semua anggota badannya, an mulabasatil atham, dari mengerjakan perbuatan dosa, dari mengerjakan perbuatan maksiat. Summa anil fudul, kemudian seluruh anggota badan kita juga harus dijaga agar tidak fudul, berlebih-lebihan dalam segala perkara. Fabidzalika, dan dengan sebab itu yatimmu shaumuhu, akan menjadi sempurna apanya shaumuhu, puasanya, wa yazku, dan menjadi bagus, menjadi baik, menjadi bersih. Wa kam min sha'imin, dan berapa banyak min sha'imin, dari orang yang mengerjakan puasa, yut'ibu nafsahu, melelahkan dirinya, at'aba yut'ibu, membuat dirinya lelah, bil ju'i wal 'atshi, dengan lapar dan haus, wa yursilu jawarihahu, dan di sini arsala yursilu, mengirimkan, mengutus, artinya mengerjakan seluruh anggota badannya
fil ma'asi, di dalam perbuatan maksiat, maka fayafsuda bidzalika saumu, akan menjadi rusak dengan itu semua apanya? Saumuhu, puasanya. Ya. Wa yudhi'a bidzalika ta'buh, dan hilang dengan itu semua rasa capeknya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak min shaimin, dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada bagi orang yang berpuasa min siyamihi, dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal 'atsy, kecuali cuma menahan lapar dan haus. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan maksiat, itu wajibun 'alad dawam, hukumnya wajib 'alad dawam, terus menerus. Ala shaimi, atas orang yang sedang berpuasa, wa alal muftiri, dan atas orang yang tidak berpuasa, artinya di luar bulan Ramadan. Ghairu anna shaimah, selain bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu aula bitahaffudhi. Aula bitahaffudhi artinya harus lebih menjaga. Orang yang berpuasa itu perintah untuk meninggalkan maksiat aula minal muftir. Wa huwa, dan at-tahaffudhi anil ma'asi aujab wa akad, lebih wajib dan lebih dianjurkan, lebih dikuatkan untuk ditinggalkan bagi orang yang sedang berpuasa. Fafham, maka pahamilah oleh kalian semua. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun, puasa itu adalah merupakan perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila datang ada yaum shaumi ahadikum, hari di mana kamu berpuasa, fala yarfus wala yafsu, janganlah sekali-kali orang yang sedang berpuasa itu melakukan perbuatan rafas, wala yafsu, dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan fasik, wala yajhal, dan jangan sekali-kali bertingkah bodoh. Fa inni imru'un, maka sesungguhnya apabila ada seseorang syatamahu, yang mencaci maki dia, menghardik dia, au qatalahu, atau memerangi dia, maksudnya di sini ngajakin ribut gitu. Falyakul, maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Al-hadis. Adab berikutnya bagi orang yang sedang berpuasa adalah menjaga yahfadhu shaim jami'a jawarihi an mulabasatil atham. Orang yang sedang berpuasa ini wajib hukumnya
menjaga seluruh anggota badannya dari mengerjakan perbuatan maksiat, al-atham, perbuatan buruk, perbuatan jelek, seluruh jawarih, seluruh anggota badannya, ya, terutama yang bersifat zahir wal batin. Dosa yang paling banyak dilakukan adalah mulut, ya. Hati-hati, kadang-kadang orang puasa itu susah, gampang menahan masuknya makanan, tapi sulit menahan untuk tidak bicara yang jelek. Mulut, hati-hati. Ini ba'dun minal jawari, bagian daripada anggota badan. Kemarin sudah kita bahas, ya. Di mulut itu ada bibir, ada gigi. Nah, itu kan baru ada lidah. Buktinya udah dijagain sebetulnya. Lidah itu pertama yang jagain lidah gigi dulu. Habis dijagain sama gigi baru bibir. Tapi masih jempol juga. Bagaimana nggak ada gigi, nggak ada bibir? Udah dijaga pakai teralis. Istilahnya kan teralis. Ya, teralis pertamanya gigi. Ya, ini luar biasa nih. Itu jagain lidah supaya jangan ngomong yang jelek. Habis gigi ada lagi pintu berikutnya, bibir. Nah, si jempol juga nggak kuat juga. Ya. Orang mukmin itu kan yang bagus, faliyakul khairan hendaknya dia berkata yang baik. Kalau nggak sanggup berkata-kata yang baik, faliyasmut, dia. Ya, ada sahabat yang latihan saking takutnya ngomong yang jelek, dia kemana-mana ngolem batu. Dia kalau ini nih mau ngamalin faliyakul khairan, biasa. Ini ibu-ibu yang pada lemes-lemes boleh nih amalin nih. Cari batu kayak bola bekel kayak, ya, masukin aja deh ke mulut deh. Tapi di luar puasa ya, kalau lagi puasa jangan jadi fitnah. Ya, ntar dia ngolem-ngolemnya bukannya batu, baso lagi. Ya, ngolem-ngolem. Kayak jangan ngomong terus kayak cicak rowo. Kalau ditanya orang, mana sob? Mau pasar, masukin lagi. Beli apaan? Sayuran, masukin. Kok sendirian lu ngomong mulu? Nanya mulu kayak Bani Israel. Mau ke pasar kayak kadang-kadang diganggu. Ini mulut, mata, telinga, tangan. Nah ini nih wajib hukumnya kita memelihara, menjaga selama kita puasa al-jawari, anggota badan kita, min mulabasatil hati juga dijaga, jangan degig sama orang. Atau degig. Kan tadinya banyak orang dagang buah, talas, ada dekat pintu masuk kebun raya itu kan, nggak mengganggu orang. Dia ketawa terbahak-bahak, hahaha. Kenapa? Oh, tuh tadi nangis sekarang ketawa. Kalau dia ngeliat ada tukang durian ketawa. Potong lagi. Artinya apa tuh? Dia udah berpikir salak aja segini, apalagi durian, masya Allah. Artinya nih orang senang ngeliat orang lain susah.
Itu maksudnya begitu gitu. Kalau lihat orang yang hasad begitu kan, kalau lihat orang sengsara, lihat orang kena musibah, dia bahagia, dia tertawa, dia di atas penderitaan orang lain. Nggak boleh, apalagi kita sesama umat Nabi Muhammad, nggak boleh. Ini kan al-mu'minu lil mu'mini kajasadin wahidin idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Nabi begitu. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu kajasadin wahidin, seperti satu tubuh. Ya. Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi wal humma. Kalau satu aja anggota tubuh yang terkena penyakit, maka semua badan kita akan merasa sahar wal humma, demam. Yang sakit jempol kaki, cantengan, tapi badan semuanya meriang, kepala sakit. Padahal yang sakit jempol kaki ujungnya, tapi semua badan merasakan sakit. Itu filosofinya seorang mukmin mestinya begitu terhadap sesama mukmin. Apalagi sekarang zaman sulit dan ada wabah. Kita doakan saudara-saudara muslim kita yang kena, yang positif COVID-19, yang positif corona, jangan cuma kita bahagia di atas penderitaan orang lain, nggak boleh. Biarin katanya, yang penting keluarga saya jangan. Nggak boleh begitu. Semuanya umat Nabi Muhammad kita doakan supaya dipelihara Allah Subhanahu. Maka doanya supaya diangkat ini wabah dari muka bumi. Amin. Ya, supaya dipelihara kita semua. Jadi sesama umat Nabi Muhammad harus saling membantu, harus saling menolong. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu, saling tolong. Ya, jangan hasud. Summa anil fudul, begitu juga sesuatu yang berlebihan, al-fudul. Atau juga ada yang mengartikan fudul ini mau tahu baik urusan orang. Kepo. Ya. Jangan. Ya. Hati-hati penggunaan media sosial, kadang-kadang bikin kepo. Puasa Ramadan, puasa dulu, udah matiin gitu. Ya, mendingan kita banyak membaca. Akhirnya kalau fudul itu efeknya kurang bagus. Ya, menimbulkan banyak dampak yang lain yang kurang bagus. Ya. Jangan kepo dengan urusan orang. Tahan, rem. Yang sebelah sana juga jangan terlalu lebay. Orang sekarang kan lebay apa-apa bikin status, dikit-dikit status, foto status. Jangan. Belagu banget lagi, cuma makan pecak oncom aja jadi status. Udah lama katanya nggak makan oncom, tiap hari makan oncom. Awas, hati-hati ya, penggunaan media sosial. Jangan suka menyebar berita-berita yang belum pasti benar. Ya, sekarang lagi rame viral tentang ada apa di tanggal 15 Ramadan. Hati-hati, jangan suka nakut-nakutin orang. Kata Habib Abu Bakar Al-Adani, kalau ada orang yang ambil sana ambil sini bukan berdasarkan kajian, terus menyampaikan itu di depan orang banyak, bikin umat ini jadi ketakutan, itu jadinya masuknya kadzdzaba alayya muta'ammid. Apalagi kalau dia yang diambil ternyata bukan hadis Nabi. Ya. Ingat kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, ada beliau yang ahlinya dalam fikih tahulat. Ya. Itu beliau berkunjung ke Jakarta, saya hadir di salah satu hotel acara
membahas tentang fikih tahawulat oleh Habib Abu Bakar Al-Adani. Beliau yang ahlinya. Kalau beliau yang memang menguasai betul banyak kitab menjelaskan hadis-hadis yang sahih, beliau yang bicara mungkin ya kita bolehlah karena berdasarkan ilmu. Ini yang baru cuma ambil dari sini langsung bikin video hati-hati tanggal 15 Ramadan akan terjadi apa ya? Bikin umat jadi panik, umat jadi takut. Sebentar lagi kiamat akan terjadi. Imam nanti dulu. Nggak boleh bikin umat jadi panik, umat jadi takut, nggak boleh. Umat justru lagi saat umat sedang mengalami wabah virus corona ini aja sudah berat, sudah khawatir. Bikin panik, nggak boleh menakut-nakuti orang. Ya, saya lebih percaya dan mengikuti apa yang disampaikan beliau Habib Abu Bakar Al-Adani, karena memang beliau ahli di bidang itu, fiqhut haulat, ya, yang menjelaskan tentang asaratus sa'ah dan lain sebagainya. Ketimbang ustadz-ustadz yang ya baru cuma ngutip dari ini, ngutip dari situ, bikin video, terus umat jadi panik, jadi takut, jadi orang jadi nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak mau kerja, udah nggak mau kawin, udah takut sebentar lagi diamat. Jangan, boleh ya, makanya kurangin deh nonton video-video yang sumbernya nggak jelas, yang akhirnya bikin kita jadi panik. Ya, kurangin. Ya, inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik membawa berita, hendaknya kita mengedepankan klarifikasi, tabayun, klarifikasi. Ya, cari tahu yang sebenarnya, sumbernya dari mana, sumber beritanya dari mana. Jangan pernah di zaman baginda Rasulullah SAW berita hak itu kan pernah terjadi. Yang korbannya nggak tanggung-tanggung, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pulang dari satu peperangan, istirahat di satu tempat, biasa kemudian tinggal di tenda-tenda. Lalu Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, istrinya baginda Rasul ini, biasa kan dibawa pakai tandu yang ada penutupnya gitu. Begitu sudah jalan, Sayyidatuna Aisyah sadar bahwa ada, kalau tidak salah, kalung beliau tertinggal di tenda. Beliau turun, kembali lagi ke tenda. Yang bawa ini nggak ngerti, nggak tahu kalau beliau keluar dari tandu, kembali ke tenda. Begitu kembali ke tenda, dicari, keluar, ternyata rombongan sudah jalan semua. Rombongan sudah jalan dan ada siapa-siapa. Beliau tertinggal sendirian. Ini yang bawa tandu, bawa aja, dipikir beliau yang mulia ada di situ, jalan aja terus keluar. Nah, lagi keadaan bingung sendirian, ada satu sahabat yang memang ditugaskan untuk sapu jagat gitu. Artinya masih ada yang ketinggalan apa enggak gitu. Ada enggak sahabat yang tertinggal, apa dia ke kamar mandi, apa dia ketiduran di tenda atau apa. Pas kebetulan dia lihat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah ada di situ sendiri, tertinggal. Ya. Lalu beliau mempersilahkan beliau Sayyidatuna Aisyah untuk naik ke untanya, lalu dituntun jalan karena tertinggal sendirian. Nah, disinilah ngelihat
Sayyidatuna Aisyah dituntun sama seorang sahabat yang laki-laki tadi, dimanfaatkan sama orang munafik menjadi sumber berita hoax. Nah ini disebarin lah sampai ke Madinah. Berita itu kemudian menyebar bahwa saya dan Aisyah begini. Ini orang munafik kerjaannya. Ya, hati-hati. Sampai 1 bulan itu Nabi merasakan efek dari berita hoax itu. Sampai akhirnya turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah ada pada zaman itu berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Jadi kalau ada sekarang orang yang suka menyebarkan berita-berita yang belum pasti benar, langsung disebarkan melalui media sosial, dari grup WA, grup lagi ke grup lagi, ternyata begitu diklarifikasi beritanya bohong, dosa besar. Ya, dosa besar. Jangan. Kita yang terpelajar harus mampu menyaring mana berita yang benar, mana yang memang berita belum pasti benar. Jangan belum pasti benarnya sudah langsung di-share lagi ke grup lain, di-share lagi ke grup lain. Itu jadi jariyatus su itu. Dari grup ini disebar lagi baru katanya. Dengar katanya Tama habis sebaran mau nikah. Ya, Iqbal marah, bener mak. Jangan songong itu mak. Nah, misalnya sabar. Ini baru hoax, ternyata bukan kakaknya Tama yang menikah. Tabayun dulu, jangan langsung di kelas songong nih ngelakuin. Jangan, harus biasa klarifikasi. Gitu, itu namanya bijaksana. Jangan apa-apa langsung sebar lagi. Kan malu kalau ternyata berita itu bohong. Gak boleh. Lalu ujung-ujungnya membuat kegaduhan. Hati-hati. Fabidzalika yatimmu shaumuhu wa yazku. Kalau orang sudah mampu menjaga anggota badannya dari perbuatan al-atham, ya, summa anil fudul, maka dengan itu yatimmu shaumuhu wa yazku, menjadi sempurna puasanya dia, wa yazku, dan puasanya menjadi bersih, menjadi bagus, baik. Ya. Wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia cuman yut'ibu nafsahu, membikin dirinya lelah, membikin badannya capek. Dengan apa? Bil ju' wal 'atshi. Dengan rasa lapar dan haus. Wa yursilu jawarihahu, dan mengirimkan anggota badannya, artinya membiarkan anggota badannya fil ma'asi, dalam perbuatan maksiat. Fayafsudu bidzalika shaumuhu, maka menjadi rusaklah dengan maksiat yang dilakukan ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi rusak. Awas ya dengan maksiat, terutama nih jempol, hati-hati nih. Jempol nih gampang buat maksiat. Oke, apa? Handphone. Jempol nanti yang ditanya duluan nih. Ya, hati-hati. Dan dia menghilangkan capeknya, menyia-nyiakan, ya. Menyia-nyiakan bidzalika ta'abuhu, ya, rasa capeknya disia-siakan begitu saja. Kama qala alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa baginya dari puasanya, illa al-ju' wal 'atsh, kecuali rasa lapar dan haus. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawam.
Dan meninggalkan kemaksiatan itu hukumnya wajib ala dawam sepanjang masa. Sepanjang masa wajib tuh hukumnya. Meninggalkan maksiat hukumnya wajib ala dawam sepanjang masa. Ala shaimi wa alal muftir. Baik bagi orang yang puasa juga orang yang tidak berpuasa. Semua wajib untuk meninggalkan maksiat. Ghairu anna shaima aula bitahaffudi. Tapi orang yang berpuasa itu lebih dianjurkan untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Wa huwa alaihi aujab wa akad. Orang yang puasa itu lebih wajib dan lebih dikuatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Artinya gini, satu sisi orang puasa itu memiliki kelebihan mudha'afatul sawab. Ada kelipat gandaan pahala. Di sisi lain, orang yang berbuat maksiat di bulan puasa juga dosanya lebih banyak. Dilanggar lebih berat. Kayak gini misalnya, ada orang yang tinggal di rumahnya di sekitar kantor kepolisian, kantor polsek misalnya. Rumahnya bertetanggaan dengan polsek, kan aman tuh, aman. Satu sisi aman, tapi kalau ada apa-apa ketahuan lebih dulu kan gitu. Satu sisi aman, tapi lebih mengkhawatirkan. Aman iya, tapi kalau giliran melakukan tindakan kriminal dikit saja langsung ketahuan, karena dia bertetangga dengan kantor polisi gitu. Nah, satu sisi kita ini sedang berpuasa, pahalanya dilipat ganda dan sebagainya. Tetapi sisi lain, ketika orang berbuat maksiat di bulan Ramadan, justru dosanya juga semakin berat. Ya. Berhubungan badan sama istri di bulan puasa, dalam keadaan puasa itu kan kena kafarah. Ya, hati-hati, yang halal saja diharamkan, apalagi yang haram. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalau melempengan ada orang yang Rasulullah kan memberi syafaat, punya sifat rahmah, kasih sayang. Tapi kalau ada orang yang dengan sengaja dia tidak berpuasa, Rasul juga angkat tangan. Karena as-saumu, kata Allah, as-saumu li wa ana ajib. Hati-hati, jangan lalai nih saudara-saudara saya semua, hati-hati, jangan gampang ninggalin puasa tanpa udzur syar'i. Awas, kecuali udzur syar'i yang memang ma'dzur, betul-betul ma'dzuran. Yang ma'dzur juga kan dengan catatan kalau ada orang tidak puasa karena sakit gitu kan, atau karena sudah tua yang tidak kuat lagi berpuasa, atau ibu yang sedang hamil lemah, ya, dikhawatirkan keselamatan janinnya, bayinya. Nah, itu pun ada konsekuensinya, dia harus membayar juga, mengkodok puasanya, gitu. Juga membayar fidyah. Hati-hati, ya. Dan ada penyesalan yang sangat di dalam dirinya, saya tidak bisa berpuasa. Jadi kalau ada orang yang cuman kerja ngangkutin kusen doang misalnya, capek terus minum, ya, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele, ini serius, ya.
Ghairu anna shaima aula bitahaffudhi wa huwa alaihi aujabu akad. Faham. Ya, orang yang berpuasa lebih dianjurkan untuk menjaga jawarihah, anggota badannya, dari perbuatan maksiat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Kalau lagi puasa jangan berbuat rafas. Rafas itu apa sih? Ya, urusannya dengan syahwat. Ya. Hati-hati. Wala yarfus. Makanya kalau lagi puasa siang hari jangan dekat-dekat istri. Ya jauh-jauh dulu dah, gitu. Takutnya tergoda. Social distancing. Ya. Apa? Social distancing. Iya, gitu kan. Sama istri aja nggak boleh, apalagi yang bukan istri bal. Hati-hati ya. Yang halal aja tidak dibolehkan. Ya termasuk jangan lihat gambar-gambar yang jorok. Ya, jangan lihat video-video yang nggak bagus. Itu bagian dari rafas. Ya, jangan hawian dulu. Tahu hawian? Hawian apa? Hah? Iya, jangan. Boleh. Masa lagi puasa habis sahur janjian. Kita olahraga yuk di Pakansari, boncengin perempuan yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya. Gimana lagi puasa? Ini bagian dari rafas. Buka puasa yuk, gimana di CCM? Aneh jemput, semangat buat jemputnya ke Cilebut dulu. Siapa? Jangan ribut. Jangan rafas, nggak boleh. Lagi puasa jangan rafas. Wala fusuq, wala yafsuq, dan tidak berbuat fasik, wala yajhal, dan jangan bertingkah yang bodoh. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, apabila ada orang yang mencaci maki dia, aw qatalahu, atau dia ngajak ribut gitu kan, fal yakul ini shaim, katakan kepada dia, maaf ada lagi puasa. Ini shaim, ada lagi puasa. Tapi gimana? Ana shaim, ada lagi puasa. Udah 3 kali kita kasih peringatan. Ente paham gak sih bahasa isyarat? Ane bukan gak berani sama ente, tapi ane lagi puasa. Ane takut puasa ane rusak. Gulung aja tangan. Kenapa? Iya enggak, ane gulung tangan aja. Ane mau wudu. Gitu ya. Kadang-kadang kita digoda begitu. Tidak digoda kita. Kalau lagi orang lagi puasa, ada orang ngajak ribut, ada orang mencaci maki. Kul ini saya lagi puasa. Jangan terpancing. Lebih baik tinggalin aja. Ambil wudu tinggalin. Kalau udah keterlaluan banget ya nggak mau dah. Ya. Kalau udah keterlaluan, kita udah berkali-kali ingetin dia, kita udah mengalah betul, masih dikejar-kejar terus. Pancing juga akhirnya deh. Ya, kalau itu sih sifatnya jaga diri deh kalau kayak gitu deh ya. Tapi tetap harus diutamakan kul ini. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya pagi ini. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tenaga medis, dokter yang sedang menolong ya umat Nabi Muhammad yang sedang sakit, semoga diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesabaran. Keluarganya juga diberi kesabaran, diberi kekuatan ya Rabb ya Allah. Bijahin Nabi wa ali Nabi. Bantu tolong saudara-saudara kami yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Yang sedang membantu orang sakit biar sehat, biar diberikan kekuatan dan kesabaran. Ya Rabb, semoga wabah ini cepat selesai, hilang dari muka bumi ini.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نرضى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طرس صحبه. والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.